Pemirsa, kekerasan seksual pada perempuan dan anak mencapai angka tertinggi pada tahun 2020, yakni sekitar 7.191 kasus. Pada tahun yang sama, jumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak mencapai 11.637 kasus. Persoalan tersebut harus diwaspadai bersama oleh semua pihak. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar mengatakan, kekerasan seksual angkanya paling tinggi. Persoalan ini bagian yang harus diwaspadai bersama. Ia menjelaskan di tahun 2021 dihimpun dari Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kemudian jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus. Nahar mengatakan Kemen PPPA mengupayakan 5 langkah prioritas agar dalam penanganan kasus tersebut, salah satunya selain turun langsung menangani masalahnya, juga memperbaiki sistem aduan kekerasan dan menjadikan data yang akurat dan real time untuk para stakeholder. Pengelolaan khusus ini sering menjadi catatan karena tidak utuh, tidak ada tindak lanjut lain. Ia menjamin agar proses penjangkauan hingga pendampingan korban harus secara utuh agar dapat dilihat dampaknya dan manfaatnya. Selain itu, pihaknya mengupayakan pendampingan bantuan hukum kepada para korban agar proses penegakan hukum dapat membuat pelaku kekerasan jera. Pemulihan para korban dapat dilakukan melalui aktivasi layanan sahabat perempuan dan anak yang terintegrasi dari penjangkauan dan pendampingan. Pada Maret 2021, Kemen PPPA meluncurkan layanan call center sahabat perempuan dan anak SAPA 129. Layanan ini adalah akses bagi masyarakat untuk melaporkan langsung kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemui atau dialami sendiri. Wartawan Bali Pos melaporkan.